Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Betul itu ya? Dia ditanya tentang bagaimana Allah menghisab seluruh makhluknya. Dia menjawab seperti halnya dia memberi rizki kepada seluruh makhluknya dalam satu pagi. Begitu pula dia menghisab mereka dalam satu saat. Ya kan, sekian banyak makhluk yang Allah beri rizki, semuanya tersampaikan dengan baik tanpa ada yang tertukar. Karena dalam keyakinan kita rizki itu seperti ajal, kemanapun kita lari terkejar. Rizki itu begitu. Jadi rizki itu seperti ajal, dan satu riwayat yang sahih. Sehingga saya, kalau saya tidak salah, riwayatnya Muslim, tapi hadisnya sahih yang pasti itu akan maqal bahwa rizki itu seperti ajal, kemanapun kita pergi pasti terkejar. Bahkan tidak jarang orang itu bertemu dengan takdirnya di jalan yang dia hindari. Jadi ada jalan yang dia hindari, malah di jalan yang dia hindari itu dia ketemu takdirnya. Jadi, dan kalau memang takdirnya atau rizkinya dibawa pergi orang, pasti putar balik. Itu kalau rizki itu. Jadi mbok dibawa orang, kalau memang masih rizkinya pasti putar balik. Karena Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, saya tidak pernah khawatir tentang rizki saya, karena apa yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Makanya pernah dalam satu media itu, saya pernah baca di media itu,
ada restoran baru buka di dekat restoran lama di Saudi sana. Itu oleh restoran yang lama dibantu. Kata wartawan, ini kan saingan Anda, kenapa Anda bantu? Duh, emang kenapa? Kan rezeki nggak akan ketuker. Rezeki nggak akan ketuker. Pada saat grand opening, malah restoran yang lama tutup beberapa hari. Ditanya, kata yang bersangkutan, kalau restoran yang baru kan orang belum merasakan makanannya. Kalau restoran saya kan orang udah tahu rasanya. Sengaja saya kasih kesempatan mereka untuk merasakan menu restoran yang baru itu. Nggak sama sekali nggak takut rezekinya ketuker. Wah, kalau kita main dukun itu. Tapi Allah membuktikan juga sih di beberapa tempat wisata kan sepanjang jalan kadang jualan apa sama gitu ya laku ya. Di mall itu sekomplek itu HP semua. Ya laku itu ya dengan izin Allah laku. Jadi nggak usah khawatir. Rezeki itu pokoknya nggak akan ketukar. Nah, semudah itu Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya, maka semudah itu pula Allah mengauditnya kan. Ya, menghisapnya itu mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit. Allahu Akbar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, Wakamakal, maka Allah menemui hambanya seraya berkata, hai fulan, bukankah aku telah memuliakan kamu, yakni menjadikan kamu pemimpin, menikahkan kamu dan menundukkan untukmu kuda dan onta, maksudnya dikasih banyak kendaraan, membiarkan kamu memimpin dan menggembala. Benar jawab hamba itu. Allah berkata, tidakkah kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku? Memang dasar dia kafir. Jawabannya apa? Memang tidak, jawab hamba itu pula. Maka Allah pun berkata, sungguhnya aku pun melupakan kamu sebagaimana kamu dulu melupakan aku. Ini istilah ya, bukan berarti Allah lupa, enggak. Maksudnya Allah enggak peduli lagi. Ada ayat yang mengatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun dalam tanda kutip ya melupakannya. Jadi bukan berarti Allah lupa, karena Allah enggak mungkin lupa. Maksudnya sebagaimana mereka tidak peduli kepada Allah, maka Allah pun tidak peduli kepada mereka. Ada lagi ayat yang mengatakan nasullaha fanasiyahum anfusahum. Ada yang begitu juga. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah buat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi ada orang itu yang lupa kepada Allah, kemudian Allah buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang itu kalau lupa kepada Allah, kadang lupa pada dirinya sendiri, seperti lupa mensyukuri nikmat yang ada. Sehingga nikmat yang ada itu tidak membahagiakannya, justru membuat dia kemerungsung terus. Ya, jadi ibarat orang itu nikmat yang ada tidak disyukuri, menginginkan yang lain yang belum ada. Jadi bawaannya itu kemerungsung terus, dadanya itu kemerungsung terus. Jadi alih-alih menenteramkan nikmat itu malah tidak menenteramkan, karena dia ambisinya sampai melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. AC di rumahnya yang dingin itu ya tidak membuat dia sejuk misalnya. Kenapa? Karena hatinya panas terus. Menu di depannya itu menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena yang diinginkan menu yang lebih enak lagi, yang enggak ada di depannya. Sehingga untuk bahagia itu dia mensyaratkan sesuatu yang belum ada gitu. Padahal dengan yang ada saja dia sudah bisa bahagia. Tapi karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak ada, akhirnya nggak pernah bahagia. Nah, itu namanya karena itu tadi, ambisinya itu membuat dia lalai dari Allah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Yang ada disyukuri, alhamdulillah. Bahwa fitrah manusia ingin lebih itu tidak apa-apa, asal ingin lebihnya itu untuk lebih baik gitu. Saya ulang ya, yang sudah ada disyukuri. Bahwa kemudian dia ingin lebih karena ingin lebih baik, itu tidak apa-apa. Fitrah manusia ingin lebih, itu fitrah manusia. Cuman lebihnya itu karena ingin lebih baik, tapi dengan catatan yang sudah ada disyukuri, sehingga tidak melalaikan dia dari Allah. Sehingga dia menikmati yang ada, bahwa ingin lebih karena ingin lebih baik. Nah, itu rumusnya itu. Bisa dimengerti ya?
Nah, kalau begitu aman, tidak ada masalah kalau begitu. Yang repot itu kalau tadi itu, yang sudah ada aja belum disyukuri, terus ingin lebih, tidak untuk lebih baik, tapi karena semata-mata untuk memenuhi ambisi nafsu dan syahwatnya. Itu seperti itu. Sehingga alih-alih menikmati yang sudah ada, bahkan yang nyata-nyata membahagiakannya pun sebenarnya, tapi menjadikan dia tidak bahagia karena ya tadi ambisinya itu. Bahkan saya sering sampaikan di sini ya, bahwa sudah menjadi sunnatullah di dunia ini bahwa berbanding lurus dengan harapan itu kekecewaan. Itu sering saya sampaikan. Ini kalau kita nggak jeli, kita bisa tidak bersyukur padahal sudah Allah anugerahi nikmat. Saya sering contohkan yang paling sederhana, misalnya pagi ini jenengan pengen sarapan nasi uduk, ya pengen nasi uduk. Begitu ketemu nasi uduk ya seneng, alhamdulillah. Kenapa? Karena harapannya cuma ketemu sama nasi uduk. Coba tambahkan nasi uduk semur jengkol. Iya, masalahnya kan tidak semua yang jual nasi uduk ada semur jengkolnya. Akhirnya begitu ketemu nasi uduk itu masih kecewa. Kenapa? Karena tidak ada semur jengkolnya, misalnya gitu. Panjenengan punya anak, harapan asal jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti, senang. Jadi begitu anak kita soleh, anak kita baik, berbakti, gampangannya anak yang baik lah. Kita seneng wis. Anakku nurut api, alhamdulillah, masya Allah. Coba tambahkan berprestasi. Begitu sudah baik anak itu, yang sudah patutnya kita syukuri. Hanya karena menurut kita dia tidak berprestasi, masih bisa kecewa kita itu. Padahal anak yang sudah baik aja patut kita syukuri. Iya, apalagi nanti berprestasi itu kan bonus. Bisa dimengerti apa ya? Iya. Suami juga gitu sama. Ya, suami asal sudah baik saja kita sudah bersyukur. Asal sudah baik saja. Tambahkan satu lagi romantis ya, Pak. Allahu Akbar. Pokoknya asal baik syukuri. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Nah, jadi dunia itu begitu. Jadi dunia itu berbanding lurus dengan harapan itu biasanya kekecewaan. Nah, makanya saya ulang, syukuri yang ada itu. Tadi kenapa padahal menunya udah rawon dengkul, tapi kenapa kok kemudian enggak, saya kalau ngomong sop ikan nanti kira nyindir. Jadi misalnya kok mengharapkan yang lain, ya enggak akan, walaupun sudah enak rawon dengkul itu. Apalagi soto udus. Kuyon nggih Pak Anang nggih. Nah, itu wis enak, sebenarnya sudah enak, tapi karena pikirannya itu membayangkan yang lain, akhirnya jadi enggak enak. Beda dengan walaupun menunya sederhana, nasi liwet, empal, sambal terasi, urap. Itu enak itu. Itu udah nikmat itu, disyukuri. Kenapa? Karena dia bicara yang ada itu. Ngoten nggih? Oh, lanjut. Kemudian Allah Ta'ala menemui orang yang kedua dan berkata kepadanya seperti tadi. Dan orang itu pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian menemui orang yang ketiga, dia berkata kepadanya seperti tadi. Kali ini dia berkata, ya Tuhanku, aku telah beriman kepadamu, kepada kitabmu, pada rasulmu, dan aku melakukan salat, zakat, dan puasa. Dan orang itu menyanjung Allah dengan sanjungan yang baik semampunya. Maka Allah berkata, kalau begitu kemarilah. Tapi kemudian Allah berfirman, sekarang akan kami bangkitkan saksi terhadap diriku. Orang itu berkata dalam hatinya, siapakah gerangan yang akan menjadi saksi terhadapku? Dan tiba-tiba mulutnya terkunci. Dan dikatakan kepada pahanya, bicaralah kamu. Maka paha itu pun berbicara, begitu pula dagingnya dan tulangnya. Semuanya berbicara tentang amal yang akan dilakukannya. Hal itu supaya dia tidak bisa membela dirinya. Karena orang itu orang munafik. Dan orang seperti ialah yang dimurkai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu,
Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ini berlaku bagi orang munafik tadi dia. Untuk orang siapa? Orang munafik. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluknya di dunia dan akhirat supaya mereka mengakui, betul itu ya? Betul. Lanjutannya itu betul. Bukan? Oh, berarti saya gesernya salah. 4 berapa? Empat enam satu ya. Kata penghisap ialah terjemahan dari hasib. Baik, saya mau terangkan dulu tadi yang ketiga itu ternyata dia adalah orang munafik. Loh, orang munafik bisa bohong di hadapan Allah, bisa. Tapi pada akhirnya Allah bungkam dengan kesaksian anggota tubuhnya. Jadi sebagaimana kebiasaannya di dunia mereka suka bohong, nanti di akhirat pun mereka juga suka bohong. Bahkan di hadapan Allah pun mereka juga berbohong. Tapi nggak bisa bohong. Kenapa? Karena dibuka aibnya oleh Allah melalui kesaksian anggota tubuhnya. Kalau di surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan nanti semua anggota tubuhnya itu berbicara. Saya cuma mengingatkan saja karena ini sering saya sampaikan ya, bahwa nanti di akhirat itu ada saksi hidup, ada saksi mati. Pertama, saksi hidup yang pertama adalah Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Dengan kesaksian Allah ini aja kita udah nggak bisa lari kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, raqib atid, juru catat. Juru catat itu udah nggak bisa lari kemana-mana kita. Detil catatan malaikat itu ada di situ. Yang kedua, yang ketiga para nabi dan rasul nanti jadi saksi. Ini umat saya, ini bukan umat saya, ini umat saya. Para nabi. Dan ingat semua amalan kita ini dilaporkan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ngaji begini nih diberitakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah bersabda, hidupku di antara kalian baik karena aku bisa membimbing kalian secara langsung. Tapi ketika aku berada di sisi Allah pun itu juga baik bagi kalian karena aku bisa langsung mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Kepada Allah. Itu Nabi pernah bersabda gitu. Makanya kita ngaji begini ini itu dilaporkan amal kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bahasa Al-Qur'annya wasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dan pasti menyaksikan amal kalian Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang jadi saksi adalah sesama kita. Yang sesama kita ini yang nanti insya Allah kita ketemu atau sudah ketemu saya lupa di kitab ini juga nanti. Kamu menjadi saksi untuk kebaikan si fulan. Oh ya, saya jadi saksi si fulan rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, jadi saksi. Oke, tidak ada masalah jadi saksi kebaikan. Yang nggak enak itu kalau jadi saksi keburukan. Ditanya, kamu tahu si fulan ini berbuat yang nggak benar? Tahu. Kamu udah berusaha mencegahnya enggak? Ada dua macam. Di dalam berita ada yang satu mengatakan kalau bahasa kita, alah, cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia. Ya, yang cuek ini langsung statusnya dinaikkan statusnya. Dari saksi langsung menjadi terdakwa. Enggak pakai disangka, Allah kan enggak pakai nyangka. Itu kalau dia tidak berusaha mencegahnya. Yang menarik yang kedua, dia mengatakan pertanyaan, kamu apa sudah berusaha mencegahnya? Yang kedua itu jawabannya gini, yang kedua itu, saya sudah berusaha mencegahnya ya Allah. Kalau ini mafhum riwayatnya. Cuman saya tidak cukup punya nyali. Jadi kalau bahasa sederhananya, orang ini nggak cukup punya nyali untuk mengingatkan orang itu. Ya, nggak punya power juga untuk mencegah. Tapi saya mengingkari dalam hati. Jadi perbuatan maksiat itu diingkari.
Kalau bahasa kita, saya doakanlah semoga dia diberi hidayah atau dihentikan kezalimannya. Maka yang kedua ini bebas tuntutan. Nah, kenapa? Karena dia sudah berusaha bernahi mungkar, mencegah kemaksiatan yang mungkin akan terjadi. Makanya kita semua ini kalau pas dengan sadar menyaksikan perbuatan yang nggak benar, itu ingkari dalam hati. Syukur-syukur kita bersihkan doa, semoga Allah berikan hidayah kepada yang bersangkutan, atau semoga Allah hentikan kezalimannya. Paham ya? Nah itu. Kalau yang sepintas lalu kita lewat, kita lupa, masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Insyaallah sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita menyadari betul, oh ini kemungkaran, tidak boleh ini, harus kita ingkari kemungkaran itu. Kalau kita cukup punya nyali, nasihati. Kalau nggak cukup punya nyali, paling nggak doakan semoga diberi hidayah oleh Allah. Itu seperti itu. Intinya kita nggak boleh cuek gitu. Ada saksi mati. Saksi mati yang pertama itu anggota tubuh kita sendiri. Al-yauma nakhtimu ala Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Termasuk nanti kulit-kulit kita juga akan ikut berbicara. Yang kedua, yang jadi saksi alam semesta ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Di surah Az-Zalzalah itu. Pada hari di mana nanti bumi ini akan menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi tiang masjid ini atau karpetnya ini atau tembok-temboknya ini kan kayaknya mati ini, nggak bisa bicara. Tapi nanti bicara. Ya saya jadi saksi, ibu ini ngaji, ibu ini ngaji, ibu ini ngaji. Jadi saksi. Nah, terus kemudian yang menjadi saksi diantaranya lagi apa? Hari-hari. Karena nanti hari yang pertama Allah bangkitkan hari Jumat. Dan nanti semua hari menjadi saksi. Termasuk kalau kita ngaji di hari Jumat ini. Termasuk yang jadi saksi adalah harta. Iya, harta. Jadi saksi nanti itu. Didapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Itu nanti jadi saksi. Nah ini yang sering saya sampaikan. Ini kalau sampai semuanya jadi saksi, habis kita ini, ruwet urusannya. Kalau sampai fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Makanya doa kita kepada Allah, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Kalaupun harus dihisab, semoga dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu sering saya contohkan dalam hadis Sahih Bukhari ini. Ada beberapa riwayat. Nanti seseorang itu dipanggil oleh Allah secara khusus. Pindah sini. Nah, kira-kira gitu. Dalam panggilan yang khusus dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Ibu Indah saja. Dalam satu riwayat dikatakan baca catatan amalmu. Dan catatan amal yang pertama oleh Mak Indah adalah catatan keburukannya. Mak Indah itu kemeringet gak karu-karuan. Sampai-sampai Mak Indah mengatakan, celaka saya ini. Di tengah-tengah membaca catatan keburukan itu, tiba-tiba di paling bawah catatannya itu ada kata-kata, semua perbuatan dosamu tersebut di atas, kalau bahasa kita ya, ini mafhum riwayat, sudah aku ampuni kata Allah. Maka Mak Indah itu kayak saweneng. Terus Allah bilang sudah keluar. Maka Mak Indah keluar hanya membaca catatan kebaikan saja, tidak punya keburukan sama sekali. Karena udah Allah tutup aibnya. Nah, itu yang kemudian kata teman-temannya Mak Indah, Cin, kok Cin apa? Manggilnya apa Mak, temannya Mak? Mak gitu. Ibu-ibu PKK manggilnya Mak apa? Ibu RT. Besti ini, apa yang kamu lakukan kok kamu hanya punya kebaikan saja, tidak punya keburukan sama sekali. Itu seperti itu. Nanti ada lagi orang yang dipanggil oleh Allah, ya ini sini, panggil ini secara pribadi khusus. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Bu Yeni aja. Kalau yang ini Allah ngajak bicara. Ayo ngaku apa ora iki pas main bowling awakmu ngene iki ya. Pas pokoknya ditanya oleh Allah itu, ditanya itu. Dan ini keburukan semua awal ditanya itu. Bu Yeni gak bisa memungkiri yang mau nanya Allah langsung. Dan sama kayak tadi. Bu Yeni sampai berkata, ya Allah, celaka ini caranya. Celaka saya kalau gini caranya. Tapi bagusnya begitu selesai Allah interogasi semua, Allah katakan, tak hapus ya, sama kalau bahasa kita ini, aku hapus seluruh keburukan kamu. Senang apa ora? Senang ya Allah, alhamdulillah matur nuwun semua gitu.
dah keluar. Maka Buya ini mafhum riwayat ya. Buya ini keluar hanya membaca catatan kebaikan saja tanpa keburukan sama. Sampai teman-temannya berkata, teman-teman bowlingnya pada berkata, "Wah, Ken, apa yang kamu perbuat kok sampai kamu tidak membawa catatan keburukan sama sekali?" Semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah itu ya. Amin insyaallah. Itulah yang kemudian menjadi hisab mudah. Kenapa? Karena kasusnya di SP3-kan oleh Allah, dipeti eskan, dideponering, nggak dibahas, nggak dikasus oleh Allah. Itu namanya hisab yang mudah, nggak dikasus nanti itu. Nah, itu walaupun tentu harapan kita tanpa hisab, tanpa adab ya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ini yang sering saya sampaikan 5 hal itu. Ini singkat saja karena ada sering saya sampaikan. Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, banyak-banyak taubat minta ampun kepada Allah, banyak-banyak memaafkan sesama, tutup aib saudara kita, permudah urusan sesama. Udah itu insyaallah 5 itu kalau kita lakukan, kita amalkan, insyaallah kita, kalaupun kita dihisab, insyaallah dengan hisab yang mudah, insyaallah. Walaupun harapan kita tetap semoga kita ini Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin, Allahumma amin insyaallah. Itu harapan kita. Allahu Akbar. Kata penghisab adalah terjemahan dari hasib, yang sebenarnya berarti yang dihisab. Diartikan demikian karena kata fa'ilun bisa berarti fa'ilun, bisa juga berarti maf'ulun gitu. Manakala orang itu melihat kepada saksi-saksi itu dan yakin dirinya pasti binasa, maka jika dia telah didahului dengan takdir yang baik, diletakkanlah untuknya ditatakan timbangan kalimat la ilaha illallah. Dan ternyata kalimat itu lebih berat baginya daripada langit dan bumi. Saya mau terangkan dulu gini ya. Ada orang itu kan nanti setelah hisab masuk ke mizan. Setelah hisab masuk ke mizan, timbangan amal. Saat ditimbang amalnya itu ada orang-orang tertentu yang kebaikannya kalah dari keburukannya. Kalau yang keburukannya kalah oleh kebaikannya, tidak ada masalah, langsung masuk surga kan? Kan rumusnya di Al-Qari'ah itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi jangan sampai wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dawis rumusnya kalau kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Kalau keburukannya kalau kebaikannya lebih berat langsung masuk surga, kalau keburukannya lebih berat berarti langsung masuk neraka. Itu rumus dasarnya dulu ya. Tapi lihat, Allah enggak gitu. Saya sering sampaikan ya, Allah itu kalau ngomong dosa pelit banget Allah itu. Saya pas ngomong Allah pelit, ada jamaah orang sini negur saya. Tidak pantas Ustaz nyebut Allah pelit, itu tidak pantas untuk Allah pelit itu. Saya bilang yang menamai Allah pelit itu Allah sendiri kok. Yang pernah ngaji Al-Asmaul Husna ke saya, yang mungkin sudah pada lupa semua itu ada nama Allah itu Al-Qabid. Al-Qabidu itu artinya yang menggenggam, artinya kikir. Allah itu punya sifat kikir dosa, pelit siksa Allah itu. Allah itu pelit dosa, pelit siksa Allah itu. Jadi kalau ngomong dosa, Allah itu maunya enggak dipercepat catatannya. Beda sama pahala. Kalau pahala baru niat aja sudah dikasih pahala. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Sekali utuh seperti pernah dikerjakan. Makanya ibu-ibu yang belum haji, kalau dalam mazhab Syafi'i, setiap masuk musim haji wajib niat haji. Bawa makna udzubillah ya. Misalnya kalau sampai meninggal belum haji, sudah punya catatan haji sekali. Ya, itu niat itu. Barokahnya niat. 1. Ya kan niat itu al-qasdu kesengajaan kuat, karena kesengajaan kuat harus dibuktikan dengan nabung. Itu yang berangkat 15 tahun, 20 tahun itu kan ada nabungnya 2.000, 5.000. Kalau mau cepat sih 2.000 US dollar, 5.000 US dollar nabungnya itu insyaallah cepat ya. Singkat kata singkat cerita, orang yang punya niat keburukan enggak langsung dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Tuh Allah pelit banget kalau soal dosa. Kalau pahala dikerjakan dilipat gandakan. 10, 100, 700, bahkan di hadis yang lain hingga tak berhingga kalau Allah berkehendak. Allahu Akbar. Masalah rahmat, Allah percepat rahmat itu. Apalagi ntar bulan Ramadan, rahmat diobral enggak ukuran pokoknya.
Bulan Ramadan itu rahmat diobral nggak ukuran, barokah diobral nggak ukuran, pahala diobral nggak ukuran pokoknya. Ya biasanya terukur 10 kali 10 100. Ini guys gak ukuran. Maka kesempatan kita untuk mencari rahmat Allah, barokah dari Allah, kebaikan dari itu bulan Ramadan. Iya Pak, teman waktunya terbatas hanya sebulan. Singkat kata singkat cerita, kalau rahmat diobral, kalau azab Allah tidak mau disegerakan. Allah maunya ditunda. Surah Fatir ayat 45 itu, surah ke-35 ayat 45 itu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau Allah berkehendak mengadab manusia dikarenakan perbuatan mereka, niscaya Allah akan lenyapkan, niscaya akan hilang akan habis binatang melata di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja tangguhkan hingga pada batas waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah senangnya menangguhkan, tidak suka mempercepat. Terus bahkan kadang sebelum diadab Allah kasih istidraj, disenengkan dulu. Sebelum dihajar dikasih kebahagiaan dulu. Kebahagiaan semu tapi. Ini namanya istidraj. Al-An'am ayat 44 itu. Surah ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Surah Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek. Ya wes kata Allah, kami buka pintu-pintu segala kebaikan dunia tapi tambah durhaka, tambah berhasil, tambah sukses. Hingga ketika telah sampai pada puncak kebahagiaannya, Allah siksa mereka itu secara tiba-tiba. Baghtatan itu tiba-tiba. Atau mau detailnya, baghtatan itu ujuk-ujuk, mak cegaklik, mak betunduk, tiba-tiba. Faidahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Allahu Akbar. Makanya harus berani koreksi diri, kira-kira kebahagiaan kita ini berbanding lurus dengan kemaksiatan atau dengan ketaatan. Kalau dengan kemaksiatan patut kita waspadai dan segera taubati. Tapi kalau berkaitan dengan ketaatan, bersyukurlah, insya Allah itu barokah namanya. Lanjut. Dan ini tidak untuk menilai orang lain ya. Ini yang untuk memuhasabai diri kita sendiri, tidak untuk menilai orang lain. Allahu Akbar. Maka ketika di mizan itu ada kejadian di mana orang timbangan keburukannya lebih berat. Kalau kita perhatikan beberapa hadis yang sahih tentang masalah ini, Allah berlakukan syafaat. Syafaat itu pertolongan dari Allah. Tentu ini kalau Allah takdirkan dia selamat. Artinya Allah dalam tanda kutip ya, Allah maha tahu sebenarnya. Kalaupun ada istilah Allah bertanya itu hanya bahasa administrasi. Kata Allah pada dalam hadis qudsi itu, hadisnya sahih atau maqal, coba carikan amalan-amalan sunnahnya, ada enggak? Carikan amalan-amalan sunnahnya, Senin Khamisnya, Daudnya, Ba'diyah Qobliyahnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, zikirnya, baca Qur'annya. Pokoknya yang sifatnya sunnah-sunnah ditimpakan di timbangan kebaikannya. Ternyata masih kurang juga. Ini nanti ketemu kita di sini kejadian itu. Wah, masih kalah juga kebaikannya. Berarti dosanya lumayan nih. Tapi karena Allah menghendaki dia selamat dan Allah Maha tahu sebenarnya ini hanya bahasa-bahasa administrasi untuk pelajaran buat kita aja. Lantas kemudian datanglah kepada Allah menghadap Al-Quran dan puasa. Kata puasa, ya Allah, orang ini telah menahan lapar dan dahaga serta syahwatnya karena Engkau. Izinkan hamba memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah, diizinkan. Al-Quran juga ngomong, ya Allah, dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Quran itu bahasanya menarik. Dia telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Memang betul ya, kalau baca Quran biasanya ngantuk, betul ya. Berarti kalau ibu-ibu mujahadah sampai raup nih, cuci muka atau wudu atau ngopi-ngopi biar bisa baca Quran, masuk dalam hadis ini, ngoten nggih. Itu seperti itu. Maka kata Allah diizinkan.
diizinkan. Itu kadang masih kalah kalau kita merujuk, walaupun ini sudah potensi menang sudah ini, tapi masih kalah juga. Maka kata Allah, cari timbangan akhlak karimahnya. Hadisnya Sahih Bukhari, tidak ada yang paling berat di mizan nanti itu seperti timbangan akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Jadi orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, hubungannya dengan Allah mau dengan sama dia indah, hubungannya itu indah. Maka orang seperti ini timbangan kebaikannya itu diperberat oleh Allah. Kadang pun itu masih kalah. Terakhir Allah letakkan di tokoh kartu. Dan kartu itu adalah kartu la ilaha illallah. Rupanya dia semasa hidup senang zikir la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu ditancapkan dalam hatinya. Dan itu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya semampu yang dia bisa lakukan. Gampangnya dia gak murtad lah kalau bahasa sederhana. Maka itu yang akhirnya menang timbangan itu. Yang ini gak ada tawar menawar, mesti menangnya timbang. Karena nilai la ilaha illallah. Makanya di antara zikir andalan kita itu la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita nggak pernah zikir la ilaha illallah. Itu zikir dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahu Akbar. Dan dalam satu riwayat lainnya, maka buku-buku catatan lebih ringan dan yang lebih berat adalah kalimat ikhlas itu. Soal ini terangkan lagi nanti insyaallah ya. Jadi gara-gara la ilaha illallah kebaikannya menang, catatan kebaikannya menang, catatan keburukannya jadi kalah semua. Gara-gara la ilaha illallah. Dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dibantah ketika dihisab pasti diadab. Kalau bahasa kita man husiba uqiba. Siapa yang didesak dalam diinterogasi dalam hisabnya alamat celaka udah. Kalau sampai kasusnya didetilkan oleh Allah alamat celaka sudah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yaumus su'al insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Maaf tadi terlambat. Pertama hujan tempat saya tadi itu. Jadi saya harus pilih-pilih jalan tadi. Karena akses keluar rumah itu banjir. Saya agak trauma banjir pas Imlek kemarin. Motor saya itu nerjang banjir mati. Jadi agak trauma kemarin. Agak trauma kan kemarin banjir masuk ke rumah sampai semata kaki. Iya kemarin pas Imlek itu. Jadi motor saya itu nerjang banjir kemarin mati. Makanya tadi ada banjir, ada genangan air agak menghindari saya tadi. Masih agak deg-degan. Terus yang kedua itu keluar Harapan Indah macet pakai dal tadi. Iya, yang ke arah Jakarta itu macet jadi otomatis tersendat di keluar tadi. Ngapunten. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Kalau Bu Dona belakangan biasanya. Nggih, monggo Bu Linda, monggo Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Al-Qabid itu yang menyempitkan itu ya. Baik. Sebenarnya Al-Qabid itu harus dibahas bersamaan dengan Al-Qabidu Al-Basitu. Al-Qabid dan Al-Basit. Allah yang melapangkan, Al-Basit dan Allah yang menyempitkan. Betul. Itu dua-duanya harus dibahas supaya kita tidak salah paham. Jadi gini, ketika membahas Al-Qabid, kata para ulama, Al-Qabid dari kata qabadha, artinya menghimpun. Orang Arab seringkali mengartikan menggenggam itu dengan pelit. Kalau orang Jawa bilang, wongnya gegem iku. Gegem itu maksudnya orangnya pelit maksudnya. Nah, kata para ulama, iya betul, di antara makna Al-Qabid adalah Allah itu kikir memang.
Allah itu kikir dalam pengertian kikir dosa, kikir adab tadi. Nah, tapi nanti ada makna yang lain diantara menyempitkan. Tapi ingat al-basit artinya melapangkan. Ini penjelasan para ulama diantaranya ya. Setiap orang, setiap hamba lah, termasuk kita, saya, kita semua lah ya. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menyempitkan di pada satu sisi, tapi Allah menunjukkan kebaikannya dengan melapangkan satu sisi. Dilapangkan di pada satu sisi agar hamba itu bersyukur, kalau yang mau syukur. Kalau yang nggak mau syukur malah takabur kadang karena dimudahkan. Dan disempitkan pada satu sisi supaya dia sadar bahwa dia adalah hamba yang terbatas kemampuannya, yang harus selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap orang. Setiap orang itu pasti ada sisi yang Allah lapangkan, pasti ada yang Allah sempitkan, pasti itu. Setiap orang. Sambil contoh gini misalnya. Saya itu pas masih di Surabaya, Bu, kenal seseorang. Pekerjaan bagus, di samping dia ada usaha sendiri. Anaknya orang Jogja, laki-laki, tinggi, besar, gagah, sopan. Tinggi, gagah, putih, bukan sapi tapi sopan itu. Sopan, dia ganteng lah, sopan. Piantun Jogja. Lulusan S2 Eropa. Oh, kurang apa? Dari segi ekonomi, beliau lapang karena dilapangkan oleh Allah. Segi ekonomi. Tapi jodoh saat itu sudah usia saat itu sudah usia 35 tahun saat itu. Itu ada saja halangannya. Yang dia mau, orang tuanya enggak mau. Orang tuanya mau, dia enggak mau. Orang tuanya mau, dia mau, kak neneknya enggak mau. Pokoknya ada aja. Iya. Jadi dari sisi ekonomi dia dilapangkan, pekerjaan dilapangkan oleh Allah, tapi sisi perjodohan sempit. Ada model begitu. Tapi saya pernah ketemu tahun 2006-2007 seingat saya pas ngajar di sebuah masjid di daerah Cipinang Muara, ada merbot masjid. Tahun 2007-an kira-kira, kalau enggak 2006. Merbot masjid. Gajinya per bulan dari masjid itu cuma 300.000, istrinya 4. Loh, ya kan? Astagfirullah. Iya kan? Iya itu. Dari sisi ekonomi dia sempit. Tapi dari sisi perjodohan lancar jaya. Saya 4 itu. Saya nanya itu. Itu gaji 300 cukup, Pak. Istri 4 itu. Apa jawabannya? Iya, jawabannya gini. Kalau saya yang ngasih rezeki ya nggak cukup, Pak Ustadz. Tapi kalau Allah yang ngasih rezeki ya cukup saja. Ya ngerti aku, maksudnya gimana caranya itu? Istri saya 4-4-nya kerja, Ustadz. Oh, ya pantas. Iya. Ternyata 4-4-nya kerja. Ya iso ngono. Ya mbo dak apa rahasia. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggih monggo Bu Rahma, mohon maaf juga nggih. Nggih, terima kasih. Jadi singkat kata singkat cerita nih nggih ngoten iki nggih wonten gitu loh. Jadi macam-macam nggih. Sekarang enggak saya jauh-jauh, coba Anda cek dalam diri panjenengan masing-masing. Ada enggak sisi di mana kita dilapangkan oleh Allah? Tapi ada sisi di mana perasaan kalau tetangga itu apa-apa kok gampang, sini kok wangel tenan ya misalnya. Padahal yo mirip-mirip lah hitanya gitu. Tapi itulah kalau Allah udah berkehendak itu. Udah kalau Allah udah berarti sat gitu. Tapi Allah belum berkehendak minyi sono ya makanya terus berharapan baik sama Allah saja. Itu di antara makna al-qabid dan al-basit. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan kalau ada. Lebih sepuh siapa, Bu Wiwi atau jenengan Bu siapa, Bu? Jenengan Bu siapa namanya? Bu Indah, sama indahnya ya. Masya Allah. Nggih mau Bu Wiwi Rumin, lebih sepuh Bu Wiwi katanya. Monggo Bu Wiwi, monggo. Betul. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan kita bisa mengkambing hitamkan setan.
saya tergoda oleh setan ini. Itu ya saya tergoda oleh setan di luar bulan Ramadan. Kalau udah masuk bulan Ramadan kan setan udah dibelenggu kata Nabi kan. Berarti setannya siapa? Ya dia sendiri. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Jadi setannya dia sendiri udah. Itu satu. Ya, jadi gini Bu. Itu diantara penjelasan para ulama seperti yang saya katakan tadi itu diantaranya. Ada ulama lain yang mengatakan begini, yang dipakai untuk mengikat setan di bulan Ramadan itu adalah puasa kita. Makanya gini ya, hampir bisa dipastikan lah, orang yang puasanya bener, niatnya, cara puasanya, lahir batinnya bener puasa, insya Allah lah, selama dia puasa itu dia tidak akan durhaka kepada Allah, insya Allah. Nah kalau ada orang berbuat yang gak bener di dalam bulan Ramadan itu, saya bisa pastikan insya Allah yang bersangkutan itu puasanya bermasalah atau nggak puasa. Ada orang berbuat nggak benar bulan Ramadan, coba cek puasanya, pasti nggak benar itu. Atau kalau dia nggak, atau bahkan malah nggak puasa dia, bisa jadi. Makanya saya ulang, orang kalau puasanya benar itu pasti punya daya ikat yang sempurna untuk setan, sehingga tidak akan berbuat maksiat. Itu. Jadi yang dipakai untuk ngikat setan itu ya puasanya dia sebenarnya. Itu pendapat yang kedua. Nah, yang ketiga jangan salah, memang selama bulan Ramadan setan diikat. Tapi setan membuat pelatihan kesetanan itu selama 11 bulan. Ya, bagi yang lulus sebagai setan, walaupun setan aslinya diikat, tinggal setan manusianya itu. Ya, dengan dorongan nafsu dan syahwatnya tadi itu. Ngoten nggih Bu wingi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ya boleh dulu ya, walaupun lebih mudah karena beliau angkat tangan dulu. Nggih. Monggo Bu Indah. Nggih. Ada teman saya mengatakan bahwa katanya saya tuh auranya ditutup. Oh ya. Saya nggak mau percaya Ustaz. Sebenarnya ya itu kan berdosa. Oke, terus. Nanti saya jawab nanti. Kemudian suatu hari saya di rumah tuh melihat ada binatang yang kalau saya googling, maaf ya anak milenial kan mungkin googling ya susah ya. Katanya itu. Ibu anak milenial ya. Ada di sikit. Habis itu kan tadi saya kan karena begitu meminta perlindungan dari Allah. Jadi saya memperbanyak ibadah. Nah, selama saya memperbanyak ibadah itu memang binatang itu hilang. Tapi kalau misalnya maaf ya Ustaz masih ada iman karena menaik turun gitu. Kalau lagi capek itu kan iman menurun. Nah, kadang-kadang saya lihat lagi tuh binatang. Yang pertanyaan Maaf, binatang apa binatang? yang itu loh yang kakinya hitam-hitam seribu. Oh iya. Wing katanya di Google itu tapi kan saya kan selama saya memperbanyak ibadah memang tidak muncul di rumah. Tapi setelah saya kalau 5 kali capek itu Ustaz iman menurun, mungkin ibadahnya tidak sekencang yang sebelumnya, memang kadang-kadang muncul saja. Pertanyaan saya Ustaz, apakah itu saya termasuk yang Ustaz bilang sebelumnya tatayur gitu? Terus. Nggih. Bagus. Ya, satu lagi Ustaz, Nggih. tadi terkait dengan kata Ustaz tuh kita kalau misalnya melihat zolim, kita kan bilang kita tidak punya kuasa misalnya untuk menyayai, tapi kita cukup berdoa. Tapi kalau misalnya makhluknya namanya juga ibu perempuan, kadang-kadang kalau dialah Allah yang membalasnya, itu dia berdosa nggak sih Ustaz? Baik. Pertanyaan saya gini Bu, Ibu, kalaupun misalnya dia mengatakan Ibu ditutup auranya atau apa, yang Ibu rasakan dari perkataan dia walaupun Ibu tidak percaya, ada nggak yang merasa bahwa Ibu ditutup oleh Allah pada sisi apa? Ibu merasa ditutup oleh Allah pada sisi apa? Misalnya perkataan dia benar, Ibu merasa ada yang ditutup nggak? Apa yang ditutup dari Ibu? Kira-kira? Katanya dia saat ini kan saya sedang tidak bekerja. Nah, ditutup katanya bagiannya supaya saya tidak bisa bekerja. Tapi saya mendapatkannya dari sisi positifnya, saya tidak bekerja, tapi saya punya waktu kegiatan kayak kajian. Selama saya kerja kan saya nggak bisa ikut kajian. Oke, baik. Saya mau terangkan dulu gini ya. Pertama, kalau ada orang ngomong gitu ke kita perhatikan dulu yang ngomong siapa dulu ini, gitu ya. Ya kalau yang ngomong ini orang yang kasat mata kita lihat dia bukan orang yang dekat dengan Allah, orang yang jauh dari Allah, atau orang agak cenderung ke perdukunan gitu, yang begitu abaikan saja. Satu. Tapi kalau yang berkata itu menurut kita ini orang yang hubungan dengan Allah baik, selama ini juga pada sama dia juga baik. Kemudian kalau dia berkata seperti itu, bisa jadi dia berkata berdasar firasatnya.
Kalau dalam hadis yang sahih disebutkan berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin misalnya gitu. Namun itu pun kita nggak usah terlalu khawatir karena toh belum terjadi. Dan kalaupun misalnya itu benar berita itu dan kita tetap serahkan kepada Allah, maka penetralisirnya adalah tawakal, sedekah, doa dan lain sebagainya. Dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Dan yang kedua, sihir itu memang ada. Termasuk sihir itu sifatnya tadi menutup seseorang dari misalnya mendapatkan apa atau dari berbuat apa. Itu memang ada, model-model sihir seperti itu ada. Nabi kita Muhammad SAW kan pernah dikunci. Beliau kan pernah, hadisnya ahad sahih. Nabi pernah disihir dengan diikat oleh ada orang Yahudi itu membuat 11 ikatan. Yang 11 ikatan itu dibuka oleh malaikat Jibril ketika Nabi disuruh baca Al-Falaq An-Nas yang total 11 ayat itu. Nah, jadi kalau memang misalnya ibu termasuk yang tipe dikunci tadi itu auranya atau apa istilahnya itu, maka dengan zikir Al-Falaq An-Nas itu dan ibu istiqomahkan itu insya Allah itu enggak ngaruh. Apalagi di samping itu ibu sudah bisa mendapatkan hikmah kan, hikmah di balik ibu tidak bekerja itu justru akhirnya ibu malah dapat kesempatan yang banyak untuk ngaji, ngecim dan macam-macam. Ya dan lain-lain. Semuanya itu banyak hikmah. Nah, tapi terlepas dari itu Al-Falaq An-Nas dibaca saja sebagai bentuk penjagaan agar supaya sihir itu tidak berpengaruh kepada kita. Itu diantaranya. Yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa gitu maksud kata tatayur tadi ya? Enggak, kan ibu enggak percaya. Nah, kalau ibu percaya baru bisa jadi tatayur. Tapi kalau ibu enggak percaya enggak ngaruh. Itu saja. Jadi teman-teman pesan saya tadi Al-Falaq An-Nas itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Bu? Oh iya. Nanti biar Allah yang balas. Iya, bisa jadi dia zalim sama ibu itu balasan dari Allah untuk ibu juga. Ngerti enggak maksudnya? Jadi ada orang zalim sama ibu kan? Terus ibu bilang, biar nanti Allah yang balas dia. Bisa jadi dia zalim sama ibu itu balasan dari Allah untuk ibu juga. Iya. Enggak. Jadi gini. Pada saat kita dizalimi, kita punya dua hak. Hak yang pertama hak membalas. Hak yang kedua hak memaafkan. Statement ibu yang mengatakan nanti biar Allah yang balas. Berarti satu sisi ibu berusaha memaafkan, tapi sisi lain ibu maunya dia dibalas oleh Allah. Ya sudah, berarti ibu termasuk yang ingin dia dibalas. Ya nggak apa-apa, itu hak ibu, boleh, tidak ada masalah. Itu hak ibu. Cuman memang kalau kita mau surplus, itu kita maafkan saja. Jadi kita maafkan, sudah saya maafkan. Terus kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Semoga dihentikan kezalimannya gitu. Kalau ibu sanggup ya, ya tidak apa-apa, seperti itu tidak apa-apa. Itu hak ibu, silakan, tidak ada masalah. Cuman memang kalau membalas itu kan kita nggak boleh lebih. Ini yang sering saya contohkan ya. Ada orang ngatain kita monyet lu juga monyet, seimbang kosong-kosong. Tapi kalau kita kelebihan monyet lu mbahnya monyet, itu kelebihan mbahnya itu kita yang malah kena dosa. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Sinten jangan boleh dulu ya. Oh, nggih monggo Bu. Nggih monggo. Salam satu. Bu Intan ya, Bu Intan. Bu Intan apa Bu? Nggih monggo. Jenengan Bu siapa? Ya. Mengenai manusia itu kan terdiri dari jasad, nyawa dan ruh. Terus. Jasad, nyawa dan ruh. Sementara setan itu ada di aliran darah kita juga. Terus. Nah, waktu kita hidup, setan itu ada di nyawa dan ruh. Jadi ruh kita kan. Terus. Bagaimana setelah kita diangkat, itu kan jasad, nyawa pasti akan tinggal ruh. Nah, otomatis dia akan memang otomatis tidak ada atau begini. Maksudnya dalam kondisi sekarang itu sebenarnya ada di nyawa dan ruh atau gimana? Bagus, saya mau terangkan dulu gini ya. Kalau Imam Al-Qurtubi ini tidak membedakan antara an-nafas, jiwa dan ruh. Ada ulama yang membedakan antara an-nafas, jiwa dan ar-ruh. Jadi jasad ragawi ini an-nafas, jiwa terus ruh. Itu ulama ada yang membedakan. Kalau Imam Al-Qurtubi tidak membedakan. Jadi kita ini terdiri dari unsur ruh dan jasad. Ruh dan an-nafas itu dua kata untuk satu nama.
Jadi dua nama untuk satu entitas, yaitu ruh. Itu sama saja. Jadi sebenarnya kita ini hanya jasad dan ruh saja. Nah, Allah menyatakan kita dengan raga dan ruh kita itu, Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya dua kecenderungan, jahat dan takwa. Untuk jahat itu ada setan di situ. Tapi setan tidak berdaya, maka dia masuk melalui nafsu dan syahwat. Jadi nafsu dan syahwat itulah yang dipakai oleh setan untuk menggoda manusia supaya dia jahat, fujur. Nah, sementara untuk takwa, Allah bekali manusia itu dengan satu akal sehat, kedua ilmu, tiga iman, empat malaikat. Jadi potensi manusia untuk baik itu lebih besar sebenarnya daripada potensi jahatnya. Makanya manusia itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Karena memang hakikatnya manusia itu adalah baik, hakikatnya. Walaupun ada dua kecenderungan tadi itu. Bisa dimengerti ya Bu ya. Nah, setan itu untuk supaya bisa mempengaruhi manusia, kadang dia memang masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi tidak masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam tubuh manusia. Yajri majrad dam, masuk melalui pembuluh darah. Kita makan minum pakai tangan kiri, kadang setan masuk di situ. Kita ngelamun, kadang masuk setan di situ. Ya, pokoknya aneka aktivitas yang kita nggak baca doa, setan potensial masuk. Nah, setan kalau udah masuk ke dalam tubuh manusia itu, sebenarnya setan itu lemah. Asal kita rajin zikir, bismillah, hamdalah, dan sebanyak aktivitas, insya Allah setan nggak bisa masuk. Tapi begitu lengah, sekali masuk itu setan nggak 1-2 kata para ulama, bisa ribuan. Pada tingkat tertentu dia bisa menguasai. Maka ada orang yang dalam tanda kutip ya seperti dikendalikan oleh setan itu, sehingga gampang sekali kesurupan, gampang apa macam-macam. Nah, itu dia dikuasai. Nah, ketika kemudian kita banyak berlindung kepada Allah, maka setan bahkan masuk pun tidak bisa. Kenapa? Karena inna kaida syaitani kana dha'ifa. An-Nisa 76. Jadi tipu daya setan itu lemah. Tapi ingat, kita juga lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Supaya kuat merapat kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya kita semua ini tidak bisa bebas dari setan, karena setiap kita ada setannya. Tapi juga ada malaikatnya. Pertanyaannya, yang kita dominankan malaikatnya atau setannya? Kalau kita isi diri kita dengan aneka kebaikan, zikir, ilmu agama, amal soleh, insya Allah yang menang malaikatnya. Tapi kalau yang kita menangkan ambisi nafsu dan syahwatnya, maksiatnya, durhakanya, yang menang otomatis bukan yang menang setan, yang dominan setan, yang malaikatnya pergi, bukan kalah, pergi. Karena di mana gelap datang cahaya pergi. Kalau cahaya datang gelap yang pergi. Nah, sekarang kembali pada kita, mau memperkuat potensi baik kita atau memperkuat potensi jahat kita. Kalau setan bisa kita usir, yang nggak bisa kita usir dan tidak bisa kita bunuh adalah nafsu dan syahwat kita. Karena dia adalah bagian dari diri kita yang ada di dalam roh. Nah, jadi yang ada dalam diri kita bagian dari roh itu adalah nafsu dan syahwat itu diantaranya. Itu nggak bisa kita usir itu. Nggak bisa kita bunuh karena itu bagian dari diri kita. Kalau setan bisa kita usir. Tapi nafsu dan syahwat tidak bisa. Maka kata para ulama, nafsu dan syahwat itu tidak untuk dibunuh. Tidak untuk diusir, tapi untuk ditaklukkan, dikendalikan. Cara mengendalikannya, perkuat sisi akal sehat kita, iman Islam kita perkuat, berbanyak ibadah dan amal soleh, banyak belajar tentang agama terutama, supaya kita bisa menaklukkan nafsu dan syahwat kita. Bahwa kadang sekali waktu kita kalah, rumusnya ingat ya, jatuh, bangun lagi, putus, sambung lagi, kotor, mandi lagi. Terus sampai kita ketemu dengan Allah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi setan bisa kita usir dari diri kita, bisa. Tapi kalau nafsu dan syahwat itu tidak bisa. Maka harus kita kendalikan supaya jangan sampai dia liar. Wallahu a'lam bishawab. Tadi siapa yang di sini? Oh, nggih, monggo Ibu. Nggih. Nggih. Betul.